Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadine Kesha Gracella dengan NPM 2501 2010006 berasal dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil analisis tugas mini project statistika saya dengan judul Pengaruh Konsumsi Minuman Terhadap Frekuensi Buang Air Kecil Mahasiswa. Berikut ini adalah kuesioner dengan judul Pengaruh Konsumsi Minuman Terhadap Frekuensi Buang Air Kecil pada Mahasiswa. Penelitian ini diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria sebagai responden, yaitu mahasiswa yang mengonsumsi minuman dalam sehari dengan total 55 responden. Berikut adalah pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, berapa total minuman yang Anda konsumsi dalam sehari? Yang kedua, berapa kali Anda buang air kecil dalam sehari? Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dengan sifat diskrit karena data yang diperoleh berupa jumlah atau frekuensi, yaitu jumlah konsumsi dan jumlah frekuensi buang air kecil dalam sehari. Analisis yang akan digunakan dan data hipotesisnya adalah penelitian ini akan menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis 0 atau H0, yaitu konsumsi minuman tidak berpengaruh signifikan terhadap frekuensi buang air kecil pada mahasiswa. Hipotesis yang kedua yaitu hipotesis alternatif H1 atau HA, yaitu konsumsi minuman berpengaruh signifikan terhadap frekuensi buang air kecil pada mahasiswa. Setelah mendapatkan 55 responden, saya mengubah data ini menjadi sheet. Berikut adalah sheetnya. Setelah itu, berapa total minuman yang Anda konsumsi dalam sehari ini merupakan variabel X. Berapa kali Anda buang air kecil dalam sehari ini adalah variabel Y. Lalu saya akan mengcopy variabel ini dan memasukkan kepada Stats Kingdom. Saya menggunakan Stats Kingdom untuk mengelola data ini. Saya akan memilih sampel linear regresi dan memasukkan data tersebut ke X. Lalu, mengcopy kembali variabel Y lalu memasukkannya di variabel Y. Setelah itu, calculate dan tersedia hasil regresi linear saya. Dengan hasil seperti ini, dan saya akan menjelaskannya. Saya akan menjelaskan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai koefisien korelasi Pearson R sebesar 0,6504. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara konsumsi minuman dan frekuensi buang air kecil bersifat positif dan cukup kuat. Hubungan positif ini berarti bahwa semakin banyak minuman yang dikonsumsi, maka frekuensi buang air kecil cenderung meningkat. Secara logis dan fisiologis, hal ini sesuai dengan mekanisme tubuh manusia, di mana cairan yang masuk ke dalam tubuh akan diproses oleh ginjal dan dikeluarkan dalam bentuk urin. Yang kedua yaitu koefisien determinasi atau R2. Nilai koefisien determinasi R2 yang diperoleh adalah 0,43. Artinya, 42,3% variasi frekuensi buang air kecil dapat dijelaskan oleh konsumsi minuman. Sementara itu, 57,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, seperti kondisi kesehatan individu, jenis minuman yang dikonsumsi, aktivitas fisik, suhu lingkungan, dan kebiasaan biologis masing-masing mahasiswa. Nilai R2 ini
menunjukkan bahwa model regresi memiliki daya jelas yang cukup baik, meskipun tidak menjelaskan seluruh variasi pada variabel Y. Berikutnya, persamaan regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Y topi sama dengan 1,4049 ditambah 0,001868X. Persamaan ini digunakan untuk memprediksi frekuensi buang air kecil berdasarkan jumlah minuman yang dikonsumsi. Selanjutnya, interpretasi konstanta atau B0. Nilai konstanta B0 sebesar 1,4049. Artinya, apabila konsumsi minuman bernilai 0, maka frekuensi buang air kecil yang diprediksi adalah sekitar 1,4049 kali per hari. Nilai ini bersifat teoritis karena dalam kondisi nyata seseorang tetap menghasilkan urin meskipun tidak mengonsumsi minuman secara langsung akibat proses metabolisme tubuh. Hasil uji T terhadap konstanta menunjukkan T hitung yaitu 3,3856 dengan p-value 0,001344. Karena p-value di bawah 0,05, maka konstanta berbeda secara signifikan dari 0. Selanjutnya, interpretasi koefisien regresi atau B1. Nilai koefisien regresi B1 sebesar 0,001868. Artinya, setiap peningkatan satu satuan konsumsi minuman akan meningkatkan frekuensi buang air kecil sebesar 0,001868 kali dengan asumsi faktor lain konstan. Koefisien regresi bernilai positif yang menunjukkan bahwa konsumsi minuman berpengaruh searah terhadap frekuensi buang air kecil. Hasil uji T untuk koefisien regresi menunjukkan T hitung 6,2333 dengan p-value 7,685 E min 8 atau 7,685 dikali 10 pangkat min 8. Maaf, maksud saya 7,685 E pangkat min 8. Karena p-value jauh lebih kecil dari 0,05, maka koefisien regresi signifikan secara statistik. Selanjutnya, uji kelayakan model atau goodness of fit atau uji F. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi secara keseluruhan layak digunakan. Hasil uji menunjukkan F hitung sama dengan 38,8536 di F 1,53 dan p-value sama dengan 7,685 kali 10 pangkat min 8. Karena p-value di bawah 0,05, maka H0 ditolak, yang berarti model regresi linear sederhana signifikan dan layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel X dan Y. Selanjutnya, uji normalitas residual. Uji normalitas residual dilakukan menggunakan uji Shapiro-Wilk. Hasil uji menunjukkan nilai 0,05587, di mana nilai p-value di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa residua berdistribusi normal. Dengan terpenuhinya asumsi normalitas, maka model regresi linear sederhana yang digunakan memenuhi asumsi klasik regresi, dan data ini tidak terdapat outliers. Kesimpulannya, berdasarkan seluruh hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa konsumsi minuman memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap frekuensi buang air kecil pada mahasiswa. Hubungan yang terbentuk cukup kuat, model regresi layak digunakan, tidak terdapat outliers, dan asumsi normalitas residual terpenuhi. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar ilmiah untuk menjelaskan bahwa peningkatan konsumsi minuman cenderung diikuti oleh peningkatan frekuensi buang air kecil pada mahasiswa. Meskipun masih terdapat faktor lain di luar model yang turut memengaruhi fenomena tersebut. Sekian untuk penjelasan hasil analisis dari data saya. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua.